empat jari. Mas Ciko, saya mau tanya, ini apakah salam empat jari ini untuk menandingi salam dua jari yang waktu itu viral juga? Enggak juga kan, nggak bisa ditanya ke saya, harusnya ditanya ke John, ya kan, tanya ke John atau teman-teman yang di X itu memviralkan itu. Ini benar-benar bukan gerakan yang digerakkan oleh paslon manapun, ini benar-benar murni dari mereka. Saya sering dikatakan, walaupun saya kenal sama John, tapi saya udah nggak ketemu dia berapa tahun lah gitu, dan saya yakin di TPN juga, di grup-grup TPN kami tidak pernah membicarakan soal salam empat jari ini, dan ini muncul betul-betul murni dari teman-teman masyarakat yang memang berada di kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memang peduli tentang demokrasi, dan itu tadi punya rekam jejak di mana mereka pernah berjuang di reformasi, ya kan, dan tidak pernah menjadi tim ses capres manapun, seingat saya. Oke, ini juga tadi kita sempat menghubungi dari TKN Prabowo Gibran, yakni Mas Dede Prayudi, tapi sampai detik ini kemudian belum terkonfirmasi dan juga belum ada jawaban. Kita tersambung dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Mbak Putri Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Put, apa kabar? Selamat pagi, mungkin Mas Dedenya sedang ada senam pagi, jadi kita jadi ban serep buat Om Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, ini maaf ya mengganggu, harusnya kemudian Mas Dede begitu ya. Mbak Putri, ini kita masih membahas soal yang kemudian ramai ini beredar di media sosial, salam empat jari. Ini dari Prabowo Gibran menanggapinya seperti apa? Ada anggapan kemudian ini menyasar Prabowo Gibran? Ya, saya rasa kan apapun yang muncul di sosial media sekarang itu bisa diartikan sebagai mungkin gerakan-gerakan politik dari masing-masing paslon. Jadi kalau misalnya ada gerakan salam empat jari yang munculnya dari media sosial, kita juga belum menelusuri itu sebenarnya pertamanya muncul dari siapa, atau ini memang strategi salah satu paslon untuk membuat dinamika yang lebih intens lagi menjelang 14 Februari, ataupun memang ini munculnya dari murni dari supporter masing-masing paslon yang memang menginginkan, dari masyarakat yang memang menginginkan adanya pergesekan yang lebih tajam lagi menjelang 14 Februari. Ini kan bisa diartikan banyak ya, dan kita tidak mau menuduh pihak-pihak tertentu. Kalau kita di Prabowo Gibran ya kita tetap fokus pada strategi kampanye kita. Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat rajin turun ke lapangan menjelang 14 Februari ini. Kemarin kita baru saja kirap kebudayaan di Semarang, Jawa Tengah, dan itu dihadiri ratusan ribu orang. Sangat ramai, teman-teman Kompas juga kemarin meliput di sana, dan ini bukti bahwa memang warga sangat antusias dan juga sangat mendukung pasangan calon 02 ini. Jadi ya kalau saya rasa adanya gerakan-gerakan tertentu di media sosial itu tidak merefleksikan apa yang terjadi di lapangan. Apalagi kalau kita lihat kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran ke provinsi dan kabupaten kota itu selalu disambut dengan begitu antusiasnya oleh masyarakat. Jadi ya kita sangat meyakini bahwa apa yang terjadi di lapangan itulah realita yang ada. Tapi kemudian Mbak Putri dan juga dari tim sendiri tidak khawatir dengan adanya gerakan seperti ini kemudian berpengaruh terhadap elektoral begitu Mbak Put? Ya. Sebagai paslon yang alhamdulillah sekarang sedang leading di berbagai survei, rata-rata kita dapat 45-48%. Saya yakin berbagai cara dan strategi politik akan digunakan untuk mendegradasi elektabilitas paslon yang kita usung. Tapi itu sah-sah saja dalam kontestasi politik. Yang penting seperti yang Mas Gibran selalu sampaikan, bahkan sampai hari ini beliau selalu menyampaikan mau surveinya bagus, mau surveinya naik ataupun turun, kita tidak boleh peduli apapun yang digunakan oleh orang, cara-caranya kita hanya boleh peduli pada program kerja dan visi misi kita. Karena kadang kalau kita terlalu sibuk dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, kita bahkan seringkali suka lupa gitu sebenarnya tujuan dan target utama kita
Gibran itu apa. Jadi alih-alih kita fokus pada menyiarkan ataupun menyebarkan program kerja kita, malah sibuk menanggapi hal-hal seperti ini yang tentu akan menyita energi. Jadi ya saya yakin sisa waktu yang tinggal 14 hari lagi mulai hari ini akan kita gunakan untuk fokus pada pemenangan, terutama di lumbung-lumbung suara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, dan tentunya ini juga yang menjadi fokus dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, kalau kata Mbak Putri ini jangan-jangan begitu ya salah satu strategi pasangan calon untuk supaya ada dinamikanya lebih tajam. Pak Ganda, Mas Ciko melihatnya? Ya, pertama saya lihat kan ada dua datarannya. Satu tataran rakyat itu memang itu tidak ada kontrol, maksudnya tidak ada rekayasa dari 01 dan 03. Jadi maksud Anda ini bukan strategi dari salah satu paslon 01 Bukan, atau 03? ini muncul dari rakyat bahwa ada aktivis-aktivis ya yang seperti saya, aktivis puluhan tahun, terus di sana Bitor Suryadi, kemudian si Helmi Pauji. Kita itu memang merasakan semenjak Gibran itu jadi wakil presiden, kita yang jauh jadi dekat. Saya dulu sama teman-teman saya itu dicap membuat gerakan ABG. Apa tuh? Asal bukan Ganjar. Sampai teman saya itu hampir di penjara, ya inisialnya RG itu. Tapi sekarang kemudian berubah ABG juga, tapi asal bukan Gibran. Gitu loh. Jadi artinya kita jadi akrab sesama 01, 03. Nah, apakah ini nanti jadi strategi? Ini belum ditentukan. Kita baru saling apresiasi. Ya di dalam kampanye debat capres kemarin yang ketiga itu kan kelihatan ketika Pak Prabowo mau mengatakan kepada Pak Ganjar, kita kan seguru seilmu, Pak Ganjar gini-gini. Tiba-tiba dibantah Pak Ganjar, saya nggak seguru seilmu sama Anda. Gitu loh, akhirnya yang justru dilihat publik adalah Pak Anies dan Pak Ganjar yang bagus, bersatu. Dan kemudian kita melihat juga ada UGM Connection, di mana 4 orang ini adalah alumni UGM. Ya, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Muhaimin, dan Pak Anies, yang mereka berkenalan sekian puluh tahun, dan mereka tahu bahwa mereka inilah pejuang-pejuang demokrasi dari mulai kampus. Ya, Muhaimin di Elkis, Pak Mahfud di HMI, Anies di HMI, Pak Ganjar di GMNI. Pak Prabowo waktu itu adalah anti demokrasi, penjahat demokrasi di zaman Orde Baru, nangkap-nangkapin orang. Nah, makanya maksud saya itu ketika ini mau diulangin, kekuasaan ini mau dimanipulasi, kekuasaan ini mau dibuat untuk memenangkan secara tidak fair, ya, bagaimana saya ilustrasikan tadi Pak Zulkifli Hasan di Tegal, di Kendal itu bilang bansos punya Pak Jokowi, itu kan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan terhadap rakyat kecil. Nah, ini rakyat itu bersatu sekarang. Rakyat bersatu strateginya nanti apakah dikapitalisasi oleh 01, 02, nanti mungkin saya sama Pak Cepi di luar ini bicara. Mas Ciko, ya kan? Mas Ciko, ya sorry Mas Ciko. Sama-sama hakim. Ya kan? Nanti siapa tahu kan seperti yang saya sebutkan, tadinya bertanding lama-lama bisa bersanding. Lama-lama bisa bersatu. Nah, Pak Ganjar juga kemarin mengatakan saya tidak mau tergesa-gesa. Lihat dulu tanggal 14 Februari. Ini maksudnya kodenya memang mau 1 sama 3 bersanding atau gimana? Maunya 1 sama 3 masuk ke putaran kedua. Nah, Putri nggak masuk. Tapi Putri boleh lah jadi anggota DPR RI ya, kita dukung lah ya. Tapi intinya jangan capres dan cawapresnya kan gitu. Tapi kembali lagi itu yang disampaikan Pak Ganjar juga saya yakin ada di kepalanya Pak Anies, karena kita sama-sama fokus untuk memenangkan Pilpres ini. Sama-sama mau jadi presiden. Pak Ganjar mau jadi presiden, Pak Mahfud mau jadi wakil presiden, dan saya pengennya mereka presiden dan wakil presiden itu titik nomor 1 itu. Nah, maksudnya bukan nomor 1 itu ya. Secara demokratis. Ya, perjuangannya itu, perjuangan kami adalah itu, dan saya yakin itu perjuangan juga di paslon 3 dan pastinya juga perjuangan di paslon 2 ya kan itu. Kalau bisa di sekali putaran ya alhamdulillah, kalau enggak 2 putaran. Tapi masalahnya tadi kalau saya ingin menimpali apa yang dikatakan Putri, salam 4 jari saya bisa pastikan itu bukan gerakan dari TPN, dan saya cukup yakin, ya kan, hampir 100% yakin juga itu juga bukan gerakan dari Pak Anies. Karena saya tahu yang memulai gerakan itu karena ketika saya diundang ke acara TV beberapa kali ini untuk membicarakan dalam 4 jari, saya langsung lihat di X siapa sih yang memulai. Akhirnya saya tahu yang namanya John Muhammad. John Muhammad itu seorang aktivis, tidak pernah menjadi bagian dari tim ses manapun dari dulu sampai sekarang, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah gerakan bukan pendukung paslon 1 dan paslon 3, tapi pendukung demokratisasi di Indonesia. Ya, mereka pernah terlibat dalam gerakan-gerakan reformasi, di mana mereka ingat nomor 1 kalau bicara rekam jejak Pak Prabowo itu bagian dari Orde Baru yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan reformasi. Nah, yang kedua sekarang mungkin mereka oke lah bisa memaafkan Pak Prabowo dalam perjalanannya dan lain-lain, tetapi sekarang semakin kesini semakin terlihat yang ingin dibangkitkan juga gerakan seperti di Orde Baru, ya kan? Soal presiden yang mendukung dengan ugal-ugalan menggunakan fasilitas negara, ya kan? Segala macam waktunya dan anggaran
negara untuk mendukung salah satu paslon, dan ini menjadi teman-teman yang berada di koalisi masyarakat sipil jangan jadi agak muak dan muncullah gerakan seperti ini. Tapi saya masih ini pasangan 1 dan 3 kalau saya soal koalisi ini masih malu gitu ya, sampai menunggu Februari. Lalu, tapi karena kita juga nggak mau bikin kita sedang berjuang paslon kita kok. Itu nomor 1. Mbak Putri, antara Anda. Mbak Putri? Iya, iya. Nih kalau sudah antar paslon itu kan sebenarnya aja gitu, karena pasca Februari ini kalau ada putaran nanti akan penggabungan koalisi. Kita juga open gitu, terbuka komunikasi 3. Jadi ketika hubungan antar tim kampanye itu calon yang kita usung sekarang masih debat itu gagasan ingin diusung. Kalau misalnya maunya itu misalnya pasti usung dan tadi sebenarnya salah satu yang kita tentu antisipasi perkembangan yang terjadi, tapi yang kalau misalnya pada hal seperti ini tentu jadi strategi yang sudah kita secara demikian rupa jadwal yang telah kita elaborasi juga di setiap provinsi, dan pertemuan-pertemuan nanti dengan masyarakat yang ada di lapangan yang real, bukan hanya di online saja, itu nanti malah akan terlupakan. Jadi lagi-lagi Mbak Disti, kita di 02 sangat fokus pada bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, dan tentu lebih menyesuaikan program kerja dan visi misi kita dengan kondisi real di lapangan. Jadi hal-hal seperti ini buat kita ya sebagai bahan evaluasi lah, supaya kita bisa lebih meningkat lagi ke depannya kinerjanya. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Putri. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, ini Anda melihatnya gerakan semacam ini, kalau tadi Anda sebutkan ini merupakan salah satu gerakan perlawanan bisa dikatakan. Apakah kemudian ini berhasil untuk mempengaruhi masyarakat, bahkan mempengaruhi pilihan dari masyarakat di 14 Februari? Anda melihatnya? Ya, kemungkinan itu ada ya, terutama di kalangan netizen ya, atau di sosial media, dan itu peluang itu memang bisa dilakukan. Saya bisa melihat arahnya ke sana, tetapi mungkin dalam konteks yang jauh lebih masif dan lebih luas, itu yang rasanya tidak mudah gitu ya. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa hari ini pemantapan pilihan dalam konteks tanggal 14 Februari mendatang itu relatif sudah terbangun gitu ya. Jadi hampir 60% pemilih itu sudah ada pilihan, tapi makin lama makin kesini tentu itu akan menjadi menarik ya, sisa-sisanya itu semakin banyak yang mendukung gerakan Pacari, atau memang sudah di pilihan-pilihan 1, 2, atau 3 gitu ya. Jadi ke sana gitu. Nah, kalau konteks yang tadi dibicarakan, saya pikir gerakan Pacari ini jangan-jangan saya melihat ini adalah jembatan nih untuk koalisi terjadinya 1 dan 3 gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun itu terjadi ya kita doakan saja itu seperti yang diinginkan oleh Mbak Putri juga, bahwa ini adalah dinamika yang harus dihadapi ya menjelang hari-hari terakhir di menjelang 14 Februari. Anda melihatnya ini salah satu bagian bridging atau tidak? Dugaan saya begitu ya. Kita tunggu saja apakah nanti Pak Sagara sama Pak Jiko juga dia akan menjadi bagian dari itu ya. Koalisi itu akan terjadi atau tidak. Oke, tapi kalau kata Mbak Putri, kalau dari 02 sebenarnya masih terbuka kalau misalkan memang mau koalisi jika nanti di putaran kedua. Kalau 01 sendiri? Ya, kalau mungkin nggak? Spiritnya 01 sekarang ini kan adalah bagaimana pemilu tidak curang. Ya, kalau tidak curang, maka secara sosiologis itu yang masuk 01 dan 03. Karena basis sosiologisnya jelas. 02 tuh nggak punya basis sosiologis yang jelas. Ya, jadi kalau misalkan ini salam 4 jari ini adalah gerakan civil society yang kemudian bisa dikapitalisasi oleh 01 dan 03, tentu kita akan bicarakan. Kita minimum itu ya adalah menjaga jangan sampai kecurangan terjadi. Misalnya contoh,
Pak Ganjar misalkan memberikan statement, kalau bisa bansos itu nggak usah presiden yang ngasih, cukup kepala desa, misalnya gitu, ya kan? Nah kemudian juga begitu dari kelompok 01 juga jangan pakai bansos dikasih 02 tuh minyak goreng dan lain-lain. Nah ini kita terus kampanyekan 01 itu yang disebut salam 4 jari minimum ininya apa yang kita bisa kapitalisasi supaya rakyat itu mengawal pemilu supaya jangan curang gitu. Oke, jadi dengan kata lain tertutup pintu sudah kalau ke 02 gitu. Ya untuk sementara bukan, maksudnya gini kan kita nggak tahu, tapi iya atau enggak? Nggak bisa. Itu mesti kita itu maksudnya dapat dulu demokrasinya, dan kita kalau dapat demokrasinya itu nanti kita senang siapapun yang masuk. Tapi kalau demokrasinya dicurangin, nah ini kita nggak bisa. Kita sekarang yang tercurangin ini 01, 03. Kita dijalimin 01, 03 dijalimin. Oke, saya tanya ke Mas Ciko deh, Mas Ciko. Kalau 01 kayaknya pintunya udah tertutup begitu kayaknya kalau ke 02 gitu. Tapi kalau dilihat dari salam 4 jari ini dan yang berkembang di masyarakat, tentunya kan kita ingin selain apa yang kita yakini tadi, bahwa kita nggak mau juga demokrasi kita dicurangi satu. Kita nggak mau salah satu paslon itu dicurangi, itu benar. Kita tidak mau ada ketidaknetralan aparat yang berpihak pada paslon tertentu, menggunakan anggaran negara, waktunya dalam waktu bekerjanya di negara ini juga dikorupsi untuk mendukung salah satu paslon. Nah ini yang kita nggak suka, ini nomor satu. Ya kan, dalam perjalanannya nanti juga, tentunya kita juga melihat apa yang diinginkan masyarakat, ya kan, walaupun kita tahu apa yang kita inginkan. Nah yang diinginkan masyarakat, yang ingin menjaga demokrasi kita adalah salam 4 jari ini. Jadi sampai hari ini kita berpikir nomor satu adalah untuk memenangkan paslon 3 Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden, baik itu di putaran pertama atau di putaran kedua. Ya, yang kedua adalah kita ingin demokrasi ini kita jaga, ya kan. Nah, masalahnya nanti ada pembicaraan politik di tingkat atas, dan ini politik memang cair. Ya, betul. Ya, tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat sekarang rasanya sangat sulit untuk bisa bergabung dengan 02. paslon 2 aja. Oke, tapi balik lagi ya, dinamika politik itu cair, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin cuma menghidupkan orang yang mati kalau dikatakan. Kalau Mbak Putri sendiri, terakhir Mbak Putri, apa yang ingin disampaikan soal kalau 01 dan 03 komentarnya seperti ini? Ya, saya rasa kita sama-sama punya bukti ya masing-masing. Maksudnya kalau 01 dan 03 selalu menggembar-gemborkan kalau 02 ini melakukan kecurangan, toh di lapangan buktinya juga ada bukti-bukti yang kita sudah laporkan juga ke Bawaslu dan juga ke task force yang dibuat oleh Pak Mahfud terkait dengan pemilu ini, bahwa banyak sekali buktinya juga paslon 01 dan 03 itu di daerah melakukan kecurangan gitu. Jadi kalau dibilang banyak hal yang berkembang ini mengarah kepada kecurangan 02, kita juga sama-sama punya bukti bahwa 01 dan 03 melakukan hal yang sama, menggunakan PJ kepala daerah misalnya, menggunakan struktur kementerian untuk mendukung paslonnya. Tapi kan ya tadi itu kembali lagi kepada strategi masing-masing paslon. Jadi kalau kita di 02 kita tetap berpegang teguh bahwa maling boleh teriak maling, tapi kita tetap maju ke depan, kita fokus pada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau misalnya bisa kita selesaikan dalam satu putaran ini ya tentu akan sangat baik, akan sangat menghemat anggaran pemilu 17 triliun yang bisa dihemat di anggaran penyelenggaraan, dan ini menurut saya sangat baik juga untuk konsolidasi politik nanti. Jadi kalau di politik sepakat banget tadi yang dibilang Mbak Adisti, never say never. Kalau misalnya nanti kita ketemu lagi Om Ciko, Om Syahganda, tentu kita juga akan tetap melakukan hal-hal yang kita biasa lakukan untuk pembangunan Indonesia gitu. Siapa tahu kalau ketemu di Dewan Legislatif, kita tetap harus berkoordinasi untuk membuat undang-undang sama-sama, menyusun anggaran, dan ini kan sesuatu yang tentunya harusnya menjadi fokus kita setelah nanti pasca Pilpres 2024 ini. Oke, nggak ada yang nggak mungkin di politik begitu, yang nggak mungkin cuma menghidupkan orang yang kemudian sudah mati begitu ya. Kalau di politik tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan tunggu pastinya di tanggal 14 Februari sore biasanya sudah terlihat pergerakannya akan seperti apa. Terima kasih Pak Ganda, Mas Ciko, Mbak Putri, terima kasih. Mas Adit juga terima kasih untuk perspektifnya. Kita akan diskusi lagi nanti di lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Saudara, informasi lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, genangan air merusak puluhan logistik pemilu seperti surat suara di gudang logistik KPU Lebak, Banten. Informasinya hadir seusai jeda.